Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Aristianto. Saya adalah mahasiswa semester 6 program studi bimbingan dan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya dan mereview dua buku ini. Apa saja isi dari dua buku ini? Oke, selanjutnya sebelum saya menjelaskan pengalaman dan mereview dua buku ini, saya akan menjelaskan tentang identitas dua buku ini. Buku yang pertama yaitu Cara Berbicara pada Setiap Orang dalam Setiap Situasi. Judul buku ini yaitu How You Can Talk to Anyone in Every Situation. Dalam bahasa Indonesianya, Cara Berbicara pada Setiap Orang dalam Setiap Situasi. Dengan nama penulis Emma Sargent and Tim Fearon. Dengan penerbit Buana Ilmu Populer BIP Kelompok Gramedia, tahun penerbit 2019. Kemudian buku yang satunya memiliki identitas judul ini yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya atau The Secret Habits to Master You Out of Speaking, yang ditulis oleh Oh Soo Yang, dalam penerbit Buana Ilmu Populer atau BIP Kelompok Gramedia, tahun terbit 2019. Oke, setelah saya menjelaskan identitasnya, isi dari dua buku ini yaitu setiap babnya berisi tentang panduan dan teknik yang digunakan untuk mengasah kemampuan berkomunikasi yang efektif yang disampaikan oleh penulis melalui cerita pengalamannya dan cerita menarik lainnya. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya setelah membaca dan melakukan atau mempraktekkan dari panduan dan tips yang ada dalam dua buku ini. Saya pilih ke dalam beberapa bab, 4 bab, di mana satu bab di buku Cara Berbicara pada Setiap Orang dalam Setiap Situasi, yaitu pada bab 4 tema Cara Menjalin Simpati dan Berhubungan dengan Siapa Saja di dalam halaman 103. Kemudian ada 3 bab di satu buku ini yang terdapat pada bab 2 tentang pintar mendengar, pandai berbicara. Temanya tanya, puji, bereaksi, dan pandai berbicara. Temanya tanya, puji, bereaksi di halaman 45. Kemudian bab 3 tentang ucapan yang membuat lawan bicara memihak kita, yaitu bertemakan satu kata kunci lebih tepat daripada 10 ungkapan, dan terdapat di dalam halaman 99. Dan tema kedua dari bab 3 ini yaitu kekuatan apa adanya di halaman 117. Nah, 4 tema yang saya pilih ini alasannya karena saya merasa cocok dengan tips dan panduan yang terdapat dalam dua buku ini, karena menurut saya tips dan panduan yang diberikan cocok dan sangat padu dengan program studi yang saya pelajari sekarang, yang saya lakukan dan saya praktekkan pada konselor atau klien saya dengan detail permasalahannya. Yaitu pertama, yang detail permasalahannya yaitu konselor atau klien ini merasa kesepian dengan lingkungan yang dia miliki. Meskipun ia merasa ia mempunyai lingkungan, tapi ia tetap merasa tidak memilikinya. Dengan adanya 3 faktor. Faktor pertama, tidak memiliki dukungan sistem dari lingkungan sekitarnya. Yang artinya konselor atau klien ini merasa bahwa meskipun ia memiliki dukungan sistem di lingkungannya, tetapi ia tetap merasa atau tidak menganggap dukungan sistem itu terhadap dirinya, karena ia merasa kalau dukungan sistem tersebut tidak memberikan respon yang baik dan tidak memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh konselor itu sendiri, sehingga timbullah perasaan dan pikiran atau kognitif yang tidak memiliki dukungan sistem dari lingkungan sekitarnya. Faktor kedua, putus asa. Di mana putus asa ini dipengaruhi oleh
perasaan dan kognitif konseli karena adanya bahwa ia merasa ia tidak memiliki dukungan sistem dari lingkungan sekitarnya, sehingga ia merasa putus asa atas dirinya sendiri dan dengan lingkungan yang ia miliki, dan ia merasa sendirian dan kesepian. Faktor ketiga yaitu hanyut dalam permasalahan, yang artinya dua faktor sebelumnya itu saling mengaitkan dengan faktor yang lainnya. Ya, seperti faktor yang ketiga ini, hanyut dalam permasalahan. Konseli merasa ia tidak memiliki dukungan sistem atau dukungan support dari lingkungannya. Kemudian ia putus asa. Karena putus asa dan dua faktor tersebut, timbullah ia hanyut dalam permasalahan, sehingga membuatnya ia malas mengerjakan sesuatu, tidak bergairah dalam berkegiatan seperti sehari-harinya. Hal ini dapat dilihat dari sisi konseli, seperti dalam bidang akademiknya ia tidak mengerjakan tugas akhir yang seharusnya ia kerjakan saat ini. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengalaman dan mereview dua buku ini. Oke, pada tema pertama ini saya akan menceritakan tentang cara menjalin simpati dan berhubungan dengan siapa saja di dalam halaman 103 pada buku yang berjudul Cara Berbicara Kepada Setiap Orang Dalam Setiap Situasi. Pada tema yang pertama ini, seperti dalam buku Cara Berbicara Pada Setiap Orang Dalam Setiap Situasi, dituliskan oleh penulis bahwa terdapat 3 komponen penting dalam menjalin simpati dan berhubungan dengan siapa saja. Yang pertama visual, vokal, dan verbal. Visual adalah sebuah pemberian gambaran, baik itu gestur, mimik muka, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Visual di sini sangatlah penting karena dalam saat kita berbicara dengan orang lain, sesuatu yang pertama kali dilihat oleh orang lain adalah pemberian mimik wajah dan bagaimana cara kita memberikan respon atau tanggapan pada orang yang kita ajak bicara. Kedua, vokal. Vokal adalah nada bicara. Nada bicara di sini ada 3 macam. Pertama tinggi, sedang, dan rendah. Tinggi di sini biasanya digunakan untuk mempertegas, memperkuat, dan meyakinkan pembicaraan yang sedang dibicarakan. Sedang di sini biasanya kita lakukan saat kita membicarakan sesuatu yang hal umum. Misalnya, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tadi habis ngapain? Terus buku apa yang kamu baca? Buku ini bagaimana menurutmu? Seperti itu. Kemudian vokal nada bicara rendah. Nada bicara rendah di sini digunakan untuk memberikan perasaan atau memadulkan perasaan kita kepada lawan bicara kita. Yang artinya kita juga ikut merasakan apa yang kita bicarakan atau apa yang dia rasakan. Misalnya, ada seseorang yang kita ketemui sedang sedih. Maka yang kita bicarakan, kamu kenapa? Sedang sedih, kenapa? Ada masalah apa? Boleh lo cerita, seperti itu. Kemudian komponen yang ketiga, verbal. Nah, verbal di sini merupakan sebuah kata yang harus dipilih oleh individu dalam saat kita berbicara kepada orang lain. Misalnya, maksudnya di sini yaitu dalam verbal di sini maksudnya kita sebagai seorang individu harus pintar-pintar dalam memilih atau memilah perkataan yang mana yang harus dikatakan dan mana yang tidak boleh dikatakan, sehingga tujuannya lebih supaya terjalin simpati dan hubungan kepada siapa saja. Misalnya, kepada orang yang pertama kali kita temui, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakaknya sedang apa? Saya sedang belajar. Belajar apa, Kak? Seperti itu. Kan nggak mungkin kita sebagai orang lain dan bertemu orang baru langsung menanyakan sesuatu yang pribadi. Misalnya, ayah kakak kerja apa? Materi yang pertama ini yang bertemakan
cara menjalin simpati dan berhubungan dengan siapa saja pada buku, cara berbicara pada setiap orang dalam setiap situasi, saya gunakan dalam proses konseling saya, yaitu pada tahap attending, yang artinya tahap ini juga akan digunakan oleh konselor dalam menyambut konseli agar diri konseli merasa bahwa dirinya itu diterima dan disambut apa adanya oleh konselor, seperti itu, sehingga bertujuan supaya konseli mampu bercerita secara terbuka pada konselor. Oke, kita masuk ke dalam tema kedua, yaitu pada tema kedua yaitu membahas tentang buku Bicara Itu Ada Seninya milik Oh Suyang yang terdapat pada bab 2 tentang pintar mendengar, pandai berbicara, yang bertemakan tanya, uji, bereaksi di dalam halaman 45. Di dalam tema ini terdapat 3 komponen atau 3 tahap yang bisa kita gunakan dalam berbicara dengan orang lain supaya pembicaraan itu bisa efektif dan berjalan lancar, yaitu tahap pertama bertanya, tahap kedua pujian, tahap ketiga bereaksi. Nah, tahap-tahap ini saya gunakan dalam proses konseling, yaitu proses konselingnya pada tahap konfrontasi. Karena tahap konfrontasi ini digunakan untuk meluruskan dan menyadarkan sesuatu yang salah tapi belum diketahui oleh konseling itu sendiri. Nah, cerita pengalaman saya setelah saya menggunakan dan melaksanakan panduan dan tips yang terdapat dalam buku ini, yaitu tahap tanya. Tahap tanya gini, kita harus mencari sebuah topik atau bahan pembicaraan yang sesuai, yang menarik untuk yang bisa kita bicarakan dengan orang lain, misalnya konseli saya. Seperti bagaimana dan apa yang sedang dibicarakan dan apa yang sedang dilakukan, dan apa yang sedang dirasakan. Contohnya seperti permasalahan konseli tadi, bahwa dirinya merasa tidak memiliki support system atau dukungan lingkungan secara baik. Kemudian saya bertanya kepada konseli tersebut, oh gitu ya, lalu support system yang seperti apa yang diinginkan oleh kakak? Kemudian setelah saya bertanya, konseli pun merasa diperhatikan sehingga konseli atau klien pun menjawab atau bercerita bahwa sebetulnya dia memiliki tempat dukungan itu seperti keluarga, saudara, teman, tetapi ia tidak merasa puas dengan jawaban dari tempat tersebut karena sesuatu yang ia butuhkan dukungan tersebut berupa pemberian saran, contoh, dan pemberian solusi. Tetapi konseli merasa bahwa ia masih ada yang kurang dari tempat tersebut. Tapi konseli masih ada satu tempat dukungan sistem lainnya seperti pacar. Ya, seperti itu. Kemudian lalu saya menjawab atau merespon atas jawaban tersebut untuk memasukkan tahap dari panduan yang terdapat dalam buku ini, yaitu tahap kedua, tahap ujian, di mana tahap ujian ini saya gunakan untuk merespon dari jawaban konseli tadi. Tahap ujian sendiri dilakukan dengan cara menguji sesuatu yang sudah dilakukan atau yang sudah dilalui oleh klien. Tahap ini dapat berubah menjadi kritik yang sifatnya positif agar orang yang diajak bicara merasa nyaman dan diperhatikan selama mengobrol dengan kita. Contoh saya merespon seperti ini. Iya kak, benar. Semua orang memang memiliki keinginan tersebut. Dan sesuatu yang terjadi dengan kakak ini termasuk hal yang hebat untuk orang yang kuat seperti kakak. Mendengarkan pujian saya terhadap kakak itu, klien pun merasa tersenyum dan terima kasih. Dan konseli pun kembali bercerita mengenai perselisihan terjadi dengan dirinya dan keluarganya sebagai bentuk ia tidak memiliki dukungan sistem dari lingkungannya. Kemudian saya merespon dari
saya merespon dari cerita konseli atau klien tersebut dengan cara mempraktikkan atau memasukkan tahap reaksi atau tahap yang terdapat di dalam panduan buku bicara itu ada seninya, yaitu tahap bereaksi. Tahap bereaksi ini kita diarahkan untuk memberikan sebuah reaksi atau umpan balik dari sesuatu yang sudah terjadi atau sedang diobrolkan. Tujuannya agar orang yang diajak berbicara semakin nyaman dan tertarik untuk diajak bicara. Contohnya, setelah kakak atau konseli tadi bercerita tentang perselisihannya, lalu saya bertanya lagi, kalau boleh tahu, bagaimana tuh itu ceritanya, Kak? Pertanyaan dari saya sebut mengandung sebuah unsur keingin tahuan atau tertarik dengan obrolan yang disampaikan oleh klien atau konseli, sehingga klien atau konseli mau bercerita secara terbuka pada kita. Oke. Kemudian kita masuk pada cerita pengalaman dan review buku selanjutnya pada tema selanjutnya, yaitu tema ketiga, yaitu terdapat dalam buku bicara itu ada seninya milik Osuyang pada bab 3 yang bertemakan satu kata kunci yang tepat lebih baik daripada 10 ungkapan. Tema ini terdapat di dalam halaman 99. Nah, pada tema ini bermaksud untuk memberikan sebuah ungkapan atau kata-kata motivasi yang bermakna menarik dan menggugah untuk orang yang kita ajak bicara. Satu kata lebih baik daripada 10 ungkapan, artinya sebuah motivasi tidak terlalu banyak kata, sehingga orang yang kita ajak bicara merasa bosan, tapi satu kata saja dan itu menarik, itu tentu sangat lebih berarti bagi orang yang kita ajak bicara. Misalnya, praktek dari pengalaman saya dari setelah membaca ini, buku bicara itu ada sininya, yaitu konseli atau klien tadi memiliki permasalahan bahwa ia tidak memiliki dukungan sistem atau support system dari lingkungannya. Nah, praktek dari tema ketiga ini saya lakukan dengan cara memberikan sebuah motivasi dan sebuah referensi ungkapan yang bermakna bagi konseli atau klien saya. Yaitu saya ambil dari ayat suci Al-Quran pada surah Ad-Duha ayat 3 yang berbunyi Ma wa'addaka rabbuka wa ma qala. Yang artinya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Itu artinya. Di sini saya mencoba untuk mereferensikan atau merelasikan antara isi Quran atau ayat Al-Quran ini dengan permasalahan konseli, yaitu konseli tidak memiliki dukungan sistem atau support sistem dari lingkungannya, sehingga saya mencoba memberikan satu kata yang tepat untuk konseli supaya bahwa dirinya itu tidak sendirian, Tuhannya tidak meninggalkan dan tidak pula membencinya. Seperti itu. Selain saya mengucapkan kata-kata tersebut, saya juga memberitahu atau berpesan pada kakak atau klien saya supaya tidak perlu bersedih lagi karena Tuhan kita tidak meninggalkan kita dan tidak membenci kita. Oke, tema yang keempat, yaitu pada tema keempat ini saya akan menjelaskan pada bab 3 pada tema kekuatan apa adanya dalam halaman 117 pada buku bicara itu ada seninya. Nah, kekuatan apa adanya itu maksudnya yang dijelaskan dalam buku ini yaitu bahwa setiap orang itu memiliki ciri khusus atau kekuatan yang hanya ia miliki seseorang saja. Misalnya, seperti yang digambarkan atau dianalogikan dan dijelaskan oleh buku ini menjelaskan
atau memberikan contoh berupa Starbucks, perusahaan Starbucks, di mana perusahaan Starbucks ini perusahaan yang sudah terkenal dan sudah terkenal di mana-mana. Buku ini menjelaskan bahwa Starbucks pernah diwawancara oleh beberapa wartawan yang menjelaskan bahwa rahasia yang ia miliki hanya 2. Nah, dari rahasia yang dibicarakan oleh Starbucks ini, ada satu hal yang bisa dicontoh orang lain dan satu hal juga yang tidak bisa dicontoh oleh orang lain. Nah, dari 2 rahasia ini, satu hal yang bisa dicontoh oleh orang lain yaitu pelayanan yang terbaik untuk konsumen, dan satu hal yang tidak bisa dicontoh oleh orang lain yaitu memainkan rasa kopi yang ia miliki. Mengapa pelayanan yang terbaik untuk konsumen bisa dicontoh oleh orang lain? Karena pelayanan ini nampak mudah dicontoh dan bisa ditirukan oleh orang lain, sehingga hal ini bisa dicontoh dan dilakukan oleh orang lain. Kemudian satu hal yang tidak bisa dicontoh oleh orang lain yaitu memainkan rasa kopi yang ia miliki. Alasannya karena di sini terdapat kata memainkan. Memainkan di sini merupakan sebuah keterampilan dan kemampuan khusus atau identik khusus yang dimiliki orang lain. Dan identik ini tidak dimiliki orang lain siapapun, sehingga sifatnya khusus dan tidak sama dengan orang lain. Sehingga hal ini tidaklah mudah ditiru oleh orang lain. Nah, poin penting dalam tema yang keempat ini, yang bertemakan kekuatan apa adanya, saya berusaha mencoba mempraktekkan poin penting ini pada konsuli atau klien saya. Yaitu, saya mencoba memberikan penjelasan pada klien saya pada proses konseling, yaitu pada tahap pengakhiran atau pemberian ringkasan, sekaligus memberikan solusi bagi konseli yang berupa bahwa kakak harus tetap bercerita dan membagikan rasa kakak pada orang lain atau lingkungan yang kakak percaya, seperti orang tua, saudara, pacar, itu. Karena hal tersebut dibutuhkan oleh kakak sendiri. Jika hal-hal tersebut dipendam oleh kakak, itu akan membuat kakak lebih berat lagi dan lebih terasa memusingkan bagi kakak. Saya juga menyampaikan pada kakak atau klien tersebut bahwa kakak harus tetap bercerita kepada lingkungan support system yang kakak miliki sekarang, baik itu keluarga, saudara, pacar. Karena apa? Semua tempat tersebut adalah tetap milik kakak atau keluarga kakak, sehingga apapun yang kakak miliki, apapun yang kakak rasakan, tetaplah orang dekat harus mengetahuinya. Karena jika kapan-kapan sewaktu-waktu kakak membutuhkan bantuan, kakak bisa minta tolong pada orang tersebut. Dan apapun hasil pertolongan dari lingkungan kakak, setidaknya ada sebuah bantuan dari mereka daripada tidak ada sama sekali. Seperti itu yang saya katakan pada klien saya. Saya juga menegaskan penegasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu bahwa kakak atau konseling ini memiliki Tuhan yang tidak meninggalkan dan tidak membenci kakak. Seperti itu yang saya katakan pada konseli saya. Nah, seperti itulah pengalaman dan review tentang panduan dan tips-tips dari 2 buku ini, yaitu buku pertama tentang cara berbicara kepada setiap orang dalam setiap situasi, milik Emma Sargent and Tim Ferron, dan pada buku kedua yaitu Bicara Itu Ada Seninya, milik Osuyan. Sebenarnya secara garis besar, 2 buku ini memberikan sebuah tips, panduan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dan efisien pada orang lain. Dan menurut saya 2 buku ini cocok bagi saya
Dan bagi orang-orang lain yang tentunya sangat perlu diperlukan untuk berbicara dan berbaur dengan orang lain, terutama bagi saya ini sangat penting dan sangat cocok bagi saya karena cara berbicara atau berkomunikasi dalam proses konseling sangatlah dibutuhkan. Karena jika ada sesuatu yang terkendala dalam proses komunikasi dengan klien atau konseling saya, maka konseling atau klien yang kita hadapi itu tidak akan bercerita secara terbuka dan hanya bercerita seapa adanya dan dia tidak percaya dengan diri kita. Sehingga dengan adanya tersebut bahwa pemberian bantuan kepada konseling atau klien tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal dan tidak mendalam, seperti itu maksud saya. Sekian, terima kasih. Seperti itulah penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.